Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai hipotesis. Jadi istilah hipotesis ini sering kita dengar ya dalam suatu penelitian. Oke, di sini nanti kita akan membahas mengenai apa itu hipotesis dan macam-macam dari hipotesis statistik. Oke, yang pertama kita membahas mengenai definisi dulu dari hipotesis. Hipotesis itu hipotesis statistik itu disingkat sebagai hipotesis, menyatakan suatu asersi atau dugaan mengenai ukuran pada satu atau lebih populasi. Karena bersifat sebagai dugaan atau pernyataan, maka di sini perlu diuji kebenarannya untuk mendapatkan suatu jawaban dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, hipotesis statistik tadi berkenaan dengan suatu ukuran ya. Nah, ukurannya di sini nanti dapat berupa rata-rata, variansi, proporsi, perbedaan dua rata, perbandingan dua variansi, maupun perbedaan dua proporsi, seperti itu. Nah, bentuk penulisan hipotesis dalam statistika itu dinyatakan dalam hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang pertama kita bahas mengenai hipotesis 0 dulu, dilambangkan dengan H0. Adalah suatu pernyataan yang menyatakan tidak adanya hubungan, perbedaan, atau pengaruh antara kelompok-kelompok data maupun variabel yang diuji. Karena di sini menyatakan tidak adanya pengaruh hubungan atau hubungan tadi, maka simbol yang digunakan itu selalu memuat tanda sama dengan seperti ini ya teman-teman. Sama dengan, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Jadi hipotesis ini digunakan untuk menyatakan kondisi parameter yang akan diuji. Seperti itu. Kemudian hipotesis selanjutnya adalah hipotesis alternatif atau hipotesis kerja dilambangkan dengan H1. Adalah suatu pernyataan yang menyatakan adanya hubungan, perbedaan, atau pengaruh antara kelompok-kelompok data maupun variabel yang diuji. Ini adalah hipotesis yang berkebalikan, berlawanan dengan hipotesis 0 tadi, maka simbolnya juga berlawanan. Kalau tadi sama dengan, lawannya adalah tidak sama dengan, kemudian tadi lebih dari sama dengan, lawannya adalah kurang dari, dan kurang dari sama dengan, lawannya adalah lebih dari. Dan hipotesis ini umumnya menyatakan sesuatu yang ingin kita buktikan kebenarannya. Nah, jadi kalau sesuatu yang ingin kita buktikan kebenarannya itu masuknya di hipotesis alternatif. Oke, kita lanjut ke macam-macam hipotesis. Jadi hipotesis di sini ada hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Kalau hipotesis deskriptif itu adalah dugaan atau jawaban sementara tentang suatu nilai variabel tunggal atau mandiri. Jadi di sini variabelnya tunggal ya, maka dinyatakan sebagai hipotesis deskriptif. Contohnya adalah sebagai berikut. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah nilai ujian matematika siswa kelas 9 mengalami peningkatan. Maka, kita dapat merumuskan masalah dari penelitian ini adalah kita dapat bertanya berapakah nilai rata-rata ujian matematika siswa kelas 9. Nah, ini adalah pertanyaan rumusan masalahnya. Kemudian dari rumusan masalahnya kita dapat menyusun hipotesisnya adalah sebagai berikut. Rata-rata nilai ujian matematika siswa kelas 9 lebih dari 75. Nah, di sini kita dapat menuliskan rumusan hipotesis ini dalam hipotesis statistik dinyatakan dalam parameter. Nah, dituliskan sebegini. H0-nya itu adalah mu kurang dari sama dengan 75 yang menyatakan rata-rata nilai ujian matematika siswa kelas 9 tidak lebih dari 75. Kemudian H1 adalah lawannya. Tandanya itu berlawanan ya. Kalau tadi kurang dari sama dengan, kalau yang H1 berarti lebih dari. Rata-rata nilai ujian matematika siswa kelas 9 lebih dari 75. Kenapa penulisannya bisa seperti ini? Karena di sini tadi untuk rumusan hipotesisnya adalah rata-rata nilai ujian matematika siswa kelas 9 lebih dari 75. Jadi ini adalah hipotesis alternatifnya, rumusan hipotesisnya. Maka dimasukkan di ini H1 yang menyatakan mu lebih dari 75 atau rata-rata nilai ujian matematika siswa lebih dari 75. Kemudian hipotesis 0-nya tinggal lawannya. Lawannya dari lebih dari adalah kurang dari sama dengan. Jadi hasilnya seperti ini. Jelas ya. Kemudian kita lanjut ke hipotesis komparatif. Kalau komparatif itu jelas ya memperbandingkan atau mengkomparasikan antara satu atau lebih variabel penelitian dari sampel yang berbeda. Jadi kalau membandingkan itu berarti komparatif hipotesisnya. Contohnya seperti ini. Apakah ada perbedaan prestasi belajar antara kelas A dan kelas B? Maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut. Tidak terdapat perbedaan rata prestasi belajar antara kelas A dan kelas B. Nah, kayak gini ya. Nah, karena di sini sudah kita rumuskan, maka kita rumuskan selanjutnya adalah hipotesis statistiknya. H1-nya itu adalah rata prestasi belajar
kelas A itu tidak sama dengan rata belajar siswa kelas B. Kemudian hipotesis nolnya adalah rata prestasi belajar siswa A itu sama dengan kelas B. Jadi di sini tadi kan harapannya ada perbedaan prestasi ya antara kelas A dan kelas B. Maka untuk hipotesis satunya itu menyatakan bahwa rata yang kelas A itu tidak sama dengan rata kelas B, atau rata prestasi belajar kelas A itu tidak sama dengan kelas B. Ini yang harapannya terjadi perbedaan rata prestasi belajar. Maka hipotesis nolnya adalah lawannya, yaitu tanda yang digunakan karena di sini tidak sama dengan, berarti lawannya adalah sama dengan, yang menyatakan rata prestasi belajar kelas A itu sama dengan rata prestasi belajar kelas B. Kemudian yang selanjutnya adalah hipotesis asosiatif. Dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan atau asosiasi antara dua variabel penelitian. Jadi di sini hubungannya ya dari dua variabel. Contohnya seperti ini. Apakah perhatian orang tua itu mempengaruhi prestasi belajar siswa? Maka rumusan hipotesisnya dapat dibuat perhatian orang tua itu tidak mempengaruhi prestasi belajar siswa. Oke, ini adalah rumusan hipotesisnya. Dari rumusan hipotesis kita buat hipotesis statistiknya. Hipotesis statistiknya maka H1-nya itu adalah rho. Di sini variabelnya parameternya kita menggunakan rho ya. Rho tidak sama dengan 0 yang berarti perhatian orang tua itu mempengaruhi prestasi belajar siswa. Kemudian hipotesis 0 adalah lawannya, berarti sama dengan 0 yang menyatakan perhatian orang tua itu tidak mempengaruhi prestasi belajar siswa. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Untuk melihat apakah rata nilai mata pelajaran matematika itu lebih dari 65, kemudian diambil 12 siswa dengan nilai sebagai berikut, bagaimanakah hipotesis penelitiannya? Oke, di sini diambil 12 sampel, apakah nilainya lebih dari 65? Seperti itu ya hipotesisnya, maka dapat dibuat seperti ini. Hipotesis nolnya itu menyatakan bahwa rata nilai siswa itu tidak lebih dari 65, kemudian yang hipotesis satunya berarti rata nilai siswa lebih dari 65. Jadi di sini tadi yang ditanyakan apakah nih kan dugaannya apakah nilainya lebih dari 65. Jadi dugaannya yang menyatakan nilai lebih dari 65 itu kita masukkan ke dalam hipotesis alternatifnya atau hipotesis satunya ini. Nah, ini rata lebih dari 65, kemudian hipotesis nolnya tinggal lawannya, berarti kurang dari sama dengan 65. Jelas ya? Oke, selanjutnya. Biasanya rata berat jenis mangga itu adalah 0,8, deviasinya 0,05, kemudian pada suatu masa beratnya itu menurun. Untuk melihat apakah dugaannya benar, maka diambil 100 mangga dan ternyata beratnya 0,75. Rumuskan hipotesisnya. Jadi di sini dugaannya apa? Dugaannya itu adalah menurun. Jadi di sini kata kuncinya adalah menurun. Karena menurun berarti tanda yang digunakan adalah kurang dari. Maka pada hipotesis alternatifnya nanti kita menggunakan tanda kurang dari. Ratanya kurang dari 0,8. Berarti untuk hipotesis nolnya adalah lawannya, berarti ratanya lebih dari sama dengan 0,8. Jelas ya? Oke. Oke, untuk contoh soal selanjutnya, seorang peneliti ingin melihat apakah ada korelasi positif antara kemampuan membaca terhadap prestasi belajar matematika. Kemudian diambil 12 sampel, bagaimanakah hipotesis dari penelitian tersebut? Oke, di sini pertanyaannya apakah ada korelasi positif? Jadi korelasinya apa sih antara membaca dengan prestasi belajar matematika? Seperti itu. Maka di sini kita menggunakan hipotesis statistiknya, kita menggunakan parameter rho. Hipotesis satunya menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara kemampuan membaca dengan prestasi belajar matematika. Kemudian hipotesis nolnya berarti lawannya yang menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi positif antara kemampuan membaca terhadap prestasi belajar matematika. Bisa dipahami ya? Jadi yang korelasi positif dimasukkan di hipotesis 1, kemudian hipotesis nolnya adalah lawannya, berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan. Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui hasil panen pupuk. Itu ada 2 pupuk. Tentukan ini yang ditanyakan adalah tentukan hipotesis yang menyatakan rata-rata hasil dengan pupuk baru itu lebih tinggi daripada rata-rata hasil dengan pupuk biasa. Jadi kata kuncinya yang diberi bold ini, jadi rata-rata hasil pupuk baru itu lebih tinggi daripada yang pupuk biasa. Maka di sini jelas ini nanti di hipotesis komparasinya,
hipotesis statistik komparasinya, untuk yang hipotesis 0 berarti tanda yang digunakan adalah lebih dari ya, yang menyatakan rata-rata hasil pupuk baru itu lebih tinggi daripada pupuk biasa. Kemudian hipotesis 0-nya berarti lawannya. Tandanya adalah kurang dari sama dengan rata-rata hasil pupuk baru tidak lebih tinggi daripada yang biasa. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.